Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pasar modal, struktur otoritas jasa keuangan OJK, dan langkah-langkah membuat akun sekuritas di aplikasi Bibit. Saya buat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Lembaga Keuangan dan Pasar Modal di Institut Manajemen Wiata Indonesia Sukabumi dengan dosen pengampu Bapak Mulpi Sandiyuda SAK MSI. Ini OJK sering kita dengar ya. Entah itu dimanapun pasti kita pernah dengar apa itu OJK. OJK itu apa sih teman-teman? Atau kita sering kenal dengan OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Otoritas jasa keuangan juga dikenal sebagai lembaga pengawasan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan Indonesia. Mungkin secara lebih lengkapnya, OJK itu kita bisa definisikan sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013. Dan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015. Kemudian OJK ini berfungsi dan berwenang dan tugasnya itu apa sih? OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK itu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian untuk OJK itu wewenangnya apa aja? Nah, terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi yang pertama adalah perizinan dan pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Dan yang keduanya, poin 2-nya yaitu kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridisasi, dan aktivitas di bidang jasa. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, kemudian kualitas aset, rasio kecukupan, dan modal minimum. Kemudian untuk yang terakhir yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai aspek-aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip pengenalan nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan serta pemeriksaan bank. Struktur OJK. OJK terdiri dari Dewan Komisioner yang dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisioner. Kemudian Dewan Komisioner terdiri dari sejumlah komisioner yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing di bidang tertentu seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan non-bank. Struktur ini mendukung pembagian tanggung jawab untuk mengawasi berbagai sektor keuangan. Dan tugas dan tanggung jawab OJK menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap berdasarkan prinsip kehati-hatian untuk menjamin stabilitas sistem keuangan. Kemudian melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor jasa untuk keuangan dan melindungi kepentingan nasabah dan pemegang polis. Kemudian yang ketiganya yaitu meningkatkan liberalitas keuangan dan melibatkan diri dalam pendidikan dan perlindungan konsumen, dan mengembangkan kebijakan untuk memajukan sektor jasa keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi potensial dan
makroprudensial. Kebijakan makroprudensial berkaitan dengan pengawasan dan regulasi terhadap institusi keuangan individu. OJK harus memastikan bahwa setiap lembaga keuangan mematuhi ketentuan kehati-hatian, memiliki manajemen risiko yang baik, dan memenuhi persyaratan modal yang diperlukan. Kemudian untuk kebijakan makroprudensialnya berfokus pada stabilitas dan keuangan secara keseluruhan. OJK harus memonitor dan mengevaluasi risiko-risiko yang muncul dari seluruh sistem keuangan, termasuk potensi dampak dari perubahan ekonomi dan perubahan besar lainnya. Kebijakan makroprudensial bertujuan untuk mencegah krisis keuangan yang dapat merugi sistem keuangan secara keseluruhan. Kita membahas tentang OJK dan apa aja sih yang dilindungi oleh OJK, yang ada di bawah naungan OJK. Nah, berikut adalah contoh aplikasi yang berada di bawah naungan OJK. Salah satunya adalah aplikasi investasi reksadana, yaitu di Bibit. Nah, apa sih itu Bibit? Nah, mungkin teman-teman ada yang udah tahu Bibit dan juga belum tahu Bibit itu apa. Nah, aplikasi Bibit adalah aplikasi reksadana untuk membantu investor pemula mulai berinvestasi. Siapapun bisa langsung investasi dengan optimal, dengan level risiko tanpa perlu pengalaman, tanpa harus bingung dan tinggal terima beres. Masuk ke pembahasan utama, baiknya kita mengenal dulu nih, apa sih itu reksadana. Nah, kemudian rekomendasi Robo itu produk reksadana yang Bibit sediakan. Nah, untuk reksadana ini merupakan sebuah paket investasi dikelola oleh manajer investasi profesional yang sudah berpengalaman di pasar modal. Paket ini akan diisi dengan beberapa jenis investasi seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Nah, kemudian kita juga harus mengenal dulu nih produk reksadana yang disediakan. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Reksadana ini memiliki komposisi 100% dananya akan manajer investasikan saluran pada instrumen pasar modal. Kemudian instrumen tersebut meliputi obligasi yang jatuhnya temponya kurang dari 1 tahun deposito serta sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Nah, mengapa komposisi reksadana ini tidak manajer investasi diversifikasikan dan instrumen investasi yang lain? Jawabannya adalah untuk mengurangi resiko karena jangka waktu investasinya yang terbilang cukup singkat, sehingga produk ini tergolong jenis reksadana yang paling aman bila kamu bandingkan dengan jenis reksadana yang lain. Namun resiko yang rendah tersebut juga berbanding lurus dengan keuntungannya yang paling di antara reksadana lainnya. Obligasi seperti namanya, produk reksadana ini mempunyai komposisi investasi yang sebagai dananya manajer investasikan tempatkan pada surat utang atau obligasi. Nah, obligasi yang manajer investasi beli tersebut secara periodik akan memberikan sebuah koputan pembayaran. Jadi saat manajer investasi menerima koputan tersebut, maka akan berpengaruh pada kenaikan harga reksadana yang tentunya menguntungkan untuk kamu sebagai investornya. Tidak hanya itu, bila produk obligasi yang manajer investasikan beli mengalami kenaikan atau capital gain, maka harga reksadanamu juga ikut naik. Nah, untuk reksadana saham, reksadana ini komposisinya cenderung ke instrumen saham. Lebih tepatnya 80% alokasinya pada saham dan 20% alokasi ke dalam surat utang atau pasar uang. Sebab alokasi terbesarnya pada saham, tidak heran jenis reksadana ini mempunyai tingkat risiko yang tinggi pula. Namun tentu saja potensi keuntungannya paling besar bila kamu bandingkan dengan produk reksadana lainnya. Nah, yang terakhir adalah reksadana syariah. Prinsip yang produk reksadana ini miliki yaitu sama dengan reksadana konvensional. Namun secara pengelolaan reksadana ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Maksudnya pemilihan produk investasi dalam komposisi reksadana ini harus masuk kategori halal dan memenuhi rasio keuangan tertentu. Nah, itu dia sekilas mengenai produk reksadana yang ada pada aplikasi Bibit. Tentu kamu bisa memilikinya dengan mudah bila menggunakan Bibit sebagai partner investasimu. Apa itu Bibit? Dan juga produknya apa aja. Nah, sekarang kita bikin ke langkah-langkah membuat user di Bibit itu apa aja sih. Nah, pertama yang harus teman-teman lakuin adalah buka aplikasi Bibit dulu nih. Kalian bisa download di App Store atau di Play Store, bisa juga di Google Store loh. Nah, kemudian klik registrasi atau daftar. Nah, di situ kemudian untuk yang ketiganya jawab 6 kuesioner singkat Bibit sesuai dengan profil dan tujuan investasi kamu. Setelah menjawab 6 pertanyaan, kamu akan mengetahui profil risiko kamu. Nah, pertama yang akan ditanyakan adalah tempat tanggal lahir kamu, kemudian penghasilan kamu sebulan, kemudian jumlah kekayaan kamu
kamu berapa. Nah di situ kan teman-teman untuk melakukan investasi apa aja yang cocok dengan teman-teman. Kemudian setelah profil resiko yang didapat untuk melanjutkan registrasi, klik lanjut registrasi, kemudian masukkan nomor handphone yang aktif. Kemudian sudah itu teman-teman akan mendapatkan SMS yang berisi kode verifikasi. Setelah verifikasi dan di halaman registrasi, upload foto KTP, selfie sambil megang KTP dan tanda tangan. Kemudian klik daftar dan set up PIN. Dan set up PIN, kemudian kamu konfirmasi PIN nih. Setelah konfirmasi PIN, silakan buka email teman-teman lalu klik verifikasi email. Nah, di situ kalian udah bisa berinvestasi. Langkah-langkah membuat user di aplikasi Bibit. Ayo, semoga teman-teman bisa dapat dipahami dengan materi tersebut dan mulai berinvestasi sejak dini.